warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa soal latihan untuk kuis minggu depan. Nah, soal yang jadi tugas kalian. Jadi saya harap sebelum pertemuan ini dibahas, si latihan soalnya sudah dikerjakan. Nah, ya nanti langsung dikoreksi langsung kita bersama-sama. Nanti kuisnya akan ada 10 soal. 10 soal itu ada yang soal gampang banget, ada yang soal lumayan gampang, ada yang soal gampang. Nah, jadi ada yang gampang banget, lumayan gampang, sama yang gampang. Nah, setiap soal nilainya 10 poin kalau lengkap. Kalau nggak lengkap ya tadi aturan yang cuma 70 atau berapa lah gitu. Kalau jadi dari 10 ini, kalau misalkan kalian standar biasa aja, kayaknya bisa deh dapat 80 lah minimal. Oke, kita coba ya. Nomor satu sangat simpel. Ini kita coba kasih judul latihan kuis. Saya mengerjakan ini ya biar kalian nanti kuisnya bagus-bagus semuanya, nilainya juga bisa jadi bagus. Nomor satu nih. Nomor 1, 2x kurang dari 7 lebih besar dari 3. Ini mah anak SD juga nggak tahu bisa nggak tahu enggak sih. Gimana? Ya selesaikan saja. Ini kan artinya 2x lebih besar dari 3. 7-nya pindah ke kanan, jadinya plus 7. Jadinya 2x lebih besar dari 3 tambah 7, ya 10. Berarti x lebih besar dari, bagi 2 lah, 5. Pak, sampai sini dapat nilai berapa? 7. Kenapa 7? Karena di sini angka 7? Bukan. Ya karena belum ada HP-nya. Kan soalnya juga tentukan HP, selang, dan grafik. Sampai sini nilainya masih 7, belum ada HP-nya. Ya tinggal ditulis atau nyari HP-nya. Ini HP, himpunan penjelasan, berarti X di mana X lebih besar dari 5. X elemen real. Nah, sampai sini dapat 8. Setelah itu cari selang. Nah, selangnya gimana? Ya buatlah selang. Berarti dari sini, dari angka 5 sampai tak hingga. Nah, ini selangnya kan X lebih besar daripada 5. Setelah itu gimana? Grafiknya kita buat. Nah, grafiknya berarti sekarang jadinya angka 5 bolong ke kanan. Selesai, dapat 10 nomor 1. Wah, beres, menit juga enggak ya? Cuma 10 soal nih. Oke, nomor 2, kita selesaikan. Nomor 2 soalnya adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 kurang dari 0. Langkah kayak gini gimana? Ingat waktu pas pertemuan pertama ketika ketemu yang ini, kita coba faktorkan dulu. Nah, faktorkannya gimana nih? Ya cari negatif 15 itu berapa kali berapa. Yang dijumlahkan hasilnya negatif 2. Yang di sini kan AC, di sini jadi B. Berapa berarti di sini? Berapa ya? 15 itu kan 5 kali 3 bisa ya? Nah, sekarang mana yang negatif? Kayaknya ini yang negatifnya. Negatif 5 kali 3 hasilnya negatif 15. Negatif 5 tambah 3 jadinya negatif 2. Betul kan? Kalau sudah betul, lanjutkan saja berarti di sini. X min 5, kemudian di sini X tambah 3 kurang dari 0. Setelah itu berarti gimana sekarang? Cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini nilai X sama dengan 5, nilai X sama dengan negatif 3. Ya sudah, kalau situ garis bilangan, berarti di sini ada angka negatif 3, ada angka 5. Depannya positif, sudah pasti kalau kayak gini. Jadinya positif, negatif, positif. Yang dicari yang lebih besar apa yang kurang dari? Kurang dari. Kalau kurang dari berarti cari yang negatif. Udah. Cari deh HP-nya, berarti HP X di mana negatif 3 kurang dari X kurang dari 5. Selesai HP. Selangnya gimana? Kita buat selang. Tek, negatif 3. Trek, 5. Selesai. Jadi artinya dari negatif 3 sampai 5. Kurang siku enggak? Enggak, karena di sini nggak ada sama dengannya. Kemudian sekarang ada grafik. Grafiknya gimana? Ya kacamata bolong. Kenapa kacamata bolong? Karena nggak ada sama dengannya. Di sini negatif 5, negatif 3 sampai 5. Selesai. Dapat tuh 20, 2 menit dapat 20. Cepet ya. Oke, sekarang kita nomor 3. Nah, nomor 3 sudah lumayan rada ramai nih. Nomor 3, soalnya nih. Nomor 3 itu X kuadrat ditambah X ditambah 5 per 2X min 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang ada sedikit yang berbeda nih. Kita tahu sini lah. Yang ini
Masih ingat materi-materi diskriminan, ada definite positif, definite negatif. Pak, Bapak udah tahu aja, ya tahu lah, ketahuan di sini. Dari mana? Kan persamaan kuadrat itu adalah bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nggak semua persamaan kuadrat itu ada akarnya. Ada yang namanya definite. Definite itu berarti nilainya dia bakal positif terus atau bakal negatif terus. Karena di sini semuanya positif, pasti bakal positif terus. Taunya dari mana? Jika nilai D kurang dari 0 dan A lebih besar dari 0, maka dia definite positif. Kalau definite positif artinya gimana? Anggaplah semuanya positif. Gak usah dicari pembuat nolnya. Kita nyari D itu gimana? Rumus mencari D adalah B kuadrat min 4AC. Sekarang B-nya berapa? 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5. Berarti 1 dikurangi 20 sama dengan negatif 19. Udah jelas tuh D-nya kurang dari 0, pasti definite. Definitnya positif atau negatif? A-nya lebih besar dari 0, berarti dia definite positif. Kalau sudah definite positif, ya gampang. Anggap aja nih bilangan bakal positif. Angkanya berapa ya nggak tahu, pokoknya positif. Kayak gitu. Positif per 2x min 5 lebih besar sama dengan 0. Syarat dia lebih besar dari 0. Kalau atas positif berarti bawah juga harus positif. Berarti gimana sekarang? Berarti 2x min 5 lebih besar daripada 0. Pak, kenapa bukan lebih besar dari 0? Kalau nilai di bawah atau nilai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Karena satu bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tahingga. Berarti sekarang gimana? 2x lebih besar dari 5. Berarti x lebih besar dari 5 per 2. Selesai sampai sini? Ya, selesai. Belum, kan harus dicari dulu. HP-nya berapa, selangnya berapa, grafiknya berapa. Nah, berarti sekarang di sini kita cari HP. Berarti di sini nilai x di mana x lebih besar dari 5 per 2, di mana x elemen real. Selangnya, berarti selangnya di mana sekarang di sini? Berarti dari 5 per 2 sampai tahingga batasnya ini. Kemudian grafiknya berarti gimana? Dari 5 per 2 ke kanan. Selesai sampai sini. Dapat 10 poin. Lanjut ke nomor 5 ya. Ini nomor 3. Nah, kita lanjut ke nomor 5 nih. Nomor 5 bentuknya kayak gini. Harga mutlak X kurang dari 5. Kemudian kurangi 5 kurang dari 2. Ya, ini sama dengan bentuk yang pertama. Kalau yang kurang dari itu berarti kan dibuat jadi di antara gitu ya. Jadi kita langsung saja di sini. Negatif 2 kurang dari X min 5 kurang dari 2. Udah kayak gini. Berarti dibuat dua bagian nih. Ada bagian 1 yang warna biru. Nah, kemudian di sini ada bagian 2. Kita buat di sini untuk yang berwarna merah. Ya, daerah 1 selesaikan dulu. Untuk daerah 1, berarti kita punya di sini negatif 2 kurang dari X min 5. Negatif 2 tambah 5 kurang dari X. Berarti di sini 3 kurang dari X atau X lebih besar daripada 3. Selesai. Untuk daerah 1. Nah, sekarang kita ke daerah 2. Daerah 2 gimana? X min 5 kurang dari 2. Berarti X kurang dari 2 tambah 5. Berarti X kurang dari 7. Setelah itu gimana? Kita buat garis bilangan. Di sini ada angka 3, di sini ada angka 7. X lebih besar dari 3 ya ke kanan. X kurang dari 7 ya ke kiri. Berarti sekarang kita punya HP. Nih. Nah, ini adalah HP. Jadi sekarang kita tulis HP X di mana X di mana 3 kurang dari X kurang dari 7. X elemen real. Kemudian kita punya selang. Selang di sini berarti jadinya 3 sampai 7 nggak pakai siku. Grafiknya berarti di sini gimana? Kacamata bolong dari 3 sampai 7. Selesai. Oke, selesai itu kan kita coba nomor 6. Nomor 6 itu soalnya sama harga mutlak, tapi di sini X per 3 dikurangi 2 untuk nilai kurang dari sama dengan 6. Angkanya gimana? Sama persis.
Berarti di sini negatif 6 kurang dari sama dengan X per 3 kurangi 2 kurang dari sama dengan 6. Langkahnya sama. Ini untuk daerah 1. Kemudian daerah 1. Ini untuk daerah 2. Ini daerah 2. Setelah itu gimana kita kerjakan? Ya selesaikan yang nomor 1 dulu. Berarti untuk daerah 1 itu negatif 6 kurang dari sama dengan X per 3 kurangi 2. Pindah ke sini, negatif 6 tambah 2 kurang dari sama dengan X per 3. Berarti jadinya berapa? Negatif 6 tambah 2 punya utang 6, dibayarnya 2, berarti masih punya 4. Kurang dari sama dengan X per 3. Ini tuh artinya berarti gimana? Negatif 12 kurang dari sama dengan X. Atau X lebih besar sama dengan negatif 12. Setelah itu gimana? Selesaikan yang warna merah untuk daerah 2. Untuk daerah 2 yang warna merah itu X per 3 kurangi 2 kurang dari sama dengan 6. X per 3 kurang dari sama dengan 6 tambah 2. X per 3 kurang dari sama dengan 8. Berarti X kurang dari sama dengan 24. Beres ada 2 bilangan ini? Ya sudah, garis bilangan. Seret. Di sini ada angka 12, buka, tutup, ada angka 24. X lebih besar dari 12 ke kanan, negatif ya. X kurang dari 24 ke kiri. Berarti sekarang kita punya HP X di mana negatif 12 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 24 X elemen real. Kemudian selangnya di sini berarti sekarang gimana nih? Berarti dari negatif 12 sampai 24 kurung siku. Grafiknya berarti gimana? Kacamata hitam. Negatif 12 sama 24. Oke? Sampai sini mengerti semua. Kita coba lanjutkan ke nomor 7 lah ya, berarti 7 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita coba ke nomor 7 ya. Tadi kan nomor 6 nih. Kita coba selesaikan nomor 7. Soalnya harga mutlak X kurang 1 kurang dari 2 kali X kurangi 2. Nah, ini ada berbagai cara nih. Kita bisa gunakan yang dibagi 2 tadi, atau kita juga bisa mengkuadratkan kedua buah ruas. Kenapa bisa dikuadratkan? Ya biar salah satunya juga hilang. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan cara yang biasa dengan membagi 2 wilayah, misalnya kita cobalah iseng-iseng aja. Kita kuadratkan kedua daerah ini. Ini kuadrat, ini juga kita kuadratkan. Pak, gimana Pak? Ya, coba aja dulu yuk. Kita coba kuadratkan, berarti sini jadinya gimana? X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Dari mana? X kuadrat, 2 dikali negatif 1, negatif 2 dikalikan X jadinya negatif 2X. Negatif 1 kuadrat jadinya plus 1. Kurang dari, ini kuadratkan jadinya 4 dikali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Coba selesaikan, setelah itu kita jadinya di sini. X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 kurang dari 4X kuadrat dikurangi 16X ditambah 16. Kita coba selesaikan, berarti sekarang di sini X kuadrat dikurangi 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 16X ditambah 1 dikurangi 16 kurang dari 0. Kan salah satu syaratnya membuat ruas kanan jadi 0. Berarti sekarang jadi disemadi di sini negatif 3x kuadrat dikurangi, ini berapa nih? 14 ya. 14x dikurangi 15 kurang dari 0. Aduh, negatif semua. Buatlah jadi positif semua. Jadinya 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 lebih besar dari 0. Nah, masih ingat? Kalau depannya ada angka, berarti di sini 3 kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup lebih besar dari 0. Kita tulis X di sini, kita tulis X di sini. Karena depannya ada angka 3, kita buat per 3, kita buat per 3. Setelah itu gimana? Cari faktor A kali C. Ini kan A, B, C. Berarti A kali C di sini 3 dikali 15. Berarti dapat berapa di sini kalau kita faktorkan?
Nah, dari sini kalau kita faktorkan, kita jadinya 3 kali 15 itu kan 45. Berapa kali berapa dikalikan 45 dijumlahkan hasilnya 14. Berapa? 45 itu kan 9 kali 5 ya? Iya, ya betul, 9 kali 5. 9 kali 5, 45, 9 kali 5, tambah 5, 14. Berarti di sini tambah 9, tambah 5. Nah, di sini berarti jadinya kita punya faktor. Faktornya X sama dengan negatif 3. Dari mana negatif 3? Ini kan 9 per 3 teh. 3 ya. Dan X sama dengan negatif 5 per 3. Setelah itu gimana? Buatlah garis bilangan. Garis bilangan yang paling kiri, di sini ada minus 3, di sini ada negatif 5 per 3. Karena depannya sekarang positif, pasti jadi jawabannya positif, negatif, positif. Depannya positif ya. Yang dicari yang positif atau negatif? Di sini mah negatif, tapi di akhir kita ubah jadi positif. Berarti sekarang yang kita cari adalah yang positif. Karena yang dicari lebih besar dari 0. Udah, kalau sudah seperti ini, kita cari HP-nya. Berarti dari sini kita dapat HP X di mana X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari negatif 5 per 3. X elemen real. Selangnya gimana di sini? Kita dapat selangnya berarti di sini dari negatif tak hingga sampai negatif 3 digabung dengan negatif 5 per 3 sampai tak hingga. Kemudian grafiknya gimana nih? Nah, grafiknya berarti sekarang di sini dari negatif 3 ke kiri sampai negatif 5 per 3 ke kanan. Oke, selesai sampai sini untuk nomor 7. Aduh, lumayan capek juga ya. Nomor 7 sudah, nomor 8 kayaknya sih nggak terlalu susah juga. Nah, langsung saja kita coba nomor 10 nih. Nanti jadi nomor 8, 9 coba selesaikan sendiri. Nanti saya periksa juga. Langsung saja yuk kita coba nomor 10 di sini. Nomor 10 agak sedikit beda soalnya. Saya sengaja buat soal kayak gini. Ya agak-agak beda aja gitu ya. Kita coba di sini soalnya harga mutlaknya ada 2 nih. Ada harga mutlak di dalam harga mutlak. Nah, gini soalnya. Kurang dari 2. Nah, gimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Cara paling gampang sih yang pertama, kuadratkan dulu di sini. Biar hilang harga mutlaknya. Ini dikuadratkan. Jadinya gimana kalau dikuadratkan? Yang pertama, di sini berarti jadinya harga mutlak X kuadrat ditambah 2 dikalikan X dikalikan harga mutlak X ditambah X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita punya harga mutlak, sisanya berapa di sini? Ini kan dikuadratkan jadi hilang di sini. X kuadrat ditambah 2 kalikan X dikalikan harga mutlak X ditambah X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Setelah itu gimana? Ini bisa digabung kayaknya nih. Berarti jadinya 2X kuadrat ditambah 2X harga mutlak X dikurang dari sama dengan 4. Nah, kalau sudah nemu seperti ini, selesaikan dengan cara biasa. Di mana harga mutlak X itu berarti punya nilai X dan punya nilai negatif X. Nilai X untuk X lebih besar sama dengan 0, nilai negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, setelah itu gimana sekarang jadinya? Ya selesaikan. Berarti ada 2 daerah. Ada daerah angka 0 nih, ada daerah 1, ada daerah 2. Nah, daerah 1 untuk nilai X kurang dari 0, daerah 2 untuk X lebih besar daripada 0. Di mana di daerah 1 bernilai min X, di daerah 2 bernilai X. Nah, kita coba selesaikan untuk daerah 1. Untuk nilai X kurang dari 0. Kita baca soalnya. 2X kuadrat dikali 2X harga mutlak X kurang dari sama dengan 4. Berarti sekarang di sini 2X kuadrat ditambah 2X dikali, karena kurang dari 0 berarti di sini minus X.
kurang dari sama dengan 4. Di sini jadinya 2x kuadrat min 2x dikali min x, berarti min 2x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Atau 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat apa hilang? Memang hilang, jadinya 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti kalau kayak gini gimana? Ya himpunannya bilangan real. Ini mah udah semuanya selesai sampai sini. Betul, karena 0 itu kurang dari 4. Dah semua himpunannya real, di sini hasilnya beres. Sudah beres untuk himpunan 1. Kan nanti ada irisan himpunan 1 dan himpunan 2. Nah, sekarang kita cari untuk himpunan 2. Jadi HP1 adalah bilangan real atau semuanya termasuk di situ. Nah, sekarang kita cari untuk daerah 2. Daerah 2 gimana? Berarti daerah 2 itu untuk X lebih besar sama dengan 0. Untuk X lebih besar dari 0 berarti gimana? Kita cari 2X kuadrat ditambah 2X kali harga mutlak X kurang dari sama dengan 4. Berarti 2X kuadrat ditambah 2X dikalikan X kurang dari sama dengan 4. 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat kurangi 4 kurang dari sama dengan 0, kan boleh ya? Jadi sekarang di sini gimana? 4x kuadrat kurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau kita buat keluar, x kuadrat min 1 kurang dari sama dengan 0. Ingat, kalau kita punya selisih 2 kuadrat, a kuadrat min b kuadrat itu artinya a tambah b dikalikan a minus b. Kayak gitu. Berarti sekarang kita lihat di sini. 4 dikali x tambah 1 dikalikan x min 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini kita punya faktor berapa nih? Berarti sekarang kita punya faktor x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Setelah itu, buatlah garis bilangan. Ini angka min 1, ini angka min p1. Bulat ya. Nah, kayak gini. Ingat biasa? Positif, negatif, positif. Angka 4-nya dikemanain? Kan dikali 0 mah tetap aja 0. Bukan pembuat 0. Yang dicari sekarang yang kurang dari. Berarti kalau yang kurang dari, berarti kita cari yang ini. Nah, berarti sekarang HP-nya berapa? Berarti HP di sini jadinya X di mana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, di mana X elemen real. Ini HP 2, iya, HP totalnya juga sama ini karena di sini bilangannya sama semua. Berarti dari sini kita dapat juga apa? Selangnya. Berarti di sini kita punya selang negatif 1 sampai 1 kurung siku. Kemudian grafiknya dari kacamata hitam. Negatif 1 sampai 1. Oke, itu saja mungkin untuk latihan soal kuis yang pertama nanti. Saya harap semuanya dipersiapkan dengan betul. Hampir semua soal sudah saya bahas, yang keluar juga akan jauh-jauh dari soal latihan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.